الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قلت البداية والنهاية خلفت الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. الباب الرابع والعشرون في فضيلة الفخر halaman 39. Halaman 39 bab yang ke-24 pada menyatakan keutamaan fakir. Nah, di sini dipadahkan fakir atau fakir itu keutamaannya ganal. Jadi jangan kita bilanya fakir atau miskin merasa itu kada bagus, kada boleh. Jadi fakir datang dari Allah, sugih datang dari Allah, kedua-duanya bagus. Bisa kada jadi bagus kalau kita kada menjalankan adab-adabnya. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, al-faqru bermula fakir tersebut ibaratun an faqdi ma huwa muhtajun ilaihi, yaitu sebuah ungkapan tidak adanya sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kita hendak dengan sesuatu tapi kada ada, fakir narnya. Hendak benar tapi ada, lain fakir. Jadi bahajat benar dengan sesuatu tapi yang dihajatin ini kada ada, nah, itu disebut fakir. Amma faqdu ma la hajata ilaih fala yusamma fakhran. Adapun ketiadaan sesuatu yang kita kada berhajat kepadanya maka tidak disebut fakir. Memang kita kada beisi lawan nintoh, tapi nintoh kada kita perluakan, kada fakir narnya. Misal bares kada ada, tapi kita kada perlu bares, berarti kita kada fakir. Makanan kita jagung banyak aja misalnya, nah maka kada disebut fakir. Wa in kana al-muhtaju ilaihi mawjudan makhduran alaihi lam yakunil muhtaju fakiran. Nah, apabila dihajatkan kepadanya dan ada bendanya kuasa untuk mengambilnya, maka kada disebut orang tersebut fakir naranya. Jadi fakir ini hendak benar, butuh benar dengan sesuatu itu, sedangkan sesuatu itu kada sanggup inya memiliki, disebut fakir. Kada ada bendanya aja kita, kada ada tuh bisa karena memang kada sanggup memiliki, ada aja cuma kada sanggup memiliki, atau memang dasar kada ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al-faqru bermula fakir alladzi la yuaddi ila ihtiyajin ilan nas, yaitu yang tidak membawa kepada meminta-minta dengan manusia. Nah, jadi bermula fakir tapi orang tersebut kada meminta-minta lawan manusia. Maka fakir tersebut, kefakiran yang ada di dirinya tersebut asjanu alal mu'mini, lebih indah, lebih bagus, lebih elok. Asjanu lebih elok alal mu'min, terhadap orang yang beriman, minal idharil hasani ala khaddil farasi, daripada idharil itu pelana yang bagus yang ada di pipi kuda. Ini perumpamaan. Nah, jadi orang bahari itu bilanya bisi pelana kuda itu termasuk bagus benar. Apalagi pelana kudanya tadi dasar memang kualitasnya baik, maka ilok dipandang. Apalagi pelana kuda tadi beandakan di kudanya, di pipinya. Nah, maka nyaman dipandang bagus di kita daripada kuda yang kada ada besi pelananya. Nah,
ada orang ini fakir, dan fakirnya tadi kadang membawanya kepada meminta-minta oleh manusia, maka lebih elok dipandang orang tersebut daripada hobinya seseorang memandang pelana kuda yang ada di pipi kuda tadi. Nah itu, ini perumpamaan aja. Misal kita nih ketujuh benar memandang keindahan alam semesta ini, memandang gunung, memandang air terjun. Nah, bila dipandang nyaman, senang hati. Lebih senang lagi memandang orang fakir yang sabar. Nah, itu maksudnya jar Nabi nih. Lebih senang lagi memandang orang fakir yang sabar. Rawahu Tabarani an Shaddad bin Aus wal Baihaqi an Sa'ad bin Mas'ud bi isnadin dhaifin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun. Nah, bermula fakir itu syainun ay aibun, aib. Aib. Jadi fakir itu aib wa qabhun, dan sebuah kejelekan indan nas menurut pandangan manusia. Indan nas menurut pandangan manusia, fakir nih itu menurut kita nih, ini kan kebanyakan yang kita yang kada belempo nih memandangkan fakir itu aib dan sebuah kejelekan. Tetapi wazayyinun indallah yaumal qiyamah. Nah, menjadi perhiasan di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu orang-orang fakir yang sabar seperti perhiasannya di hari itu. Nah, kayak tangan nih ada perhiasannya, cincin, ya kalau gelang. Nah, perhiasannya hari kiamat, apa perhiasannya di hari akhirat tuh, nah itu orang-orang fakir yang sabar menjadi perhiasan di tengah-tengah banyaknya manusia. Kalau yang wayah ini kita memandang model kayak aib fakir itu ya kalau, tapi kayaknya di akhirat dalam pandangan Allah Ta'ala yang menjadi perhiasan seluruh orang-orang yang hadir dari zaman Nabi Adam sampai zaman orang terakhir yang terjadi hari kiamat tuh, terakhir hidup tuh, seluruhnya itu ada perhiasannya. Perhiasannya orang yang fakir itu, tapi yang sabar. Yaitu maksudnya li salamati sahibihi fid daraini, karena selamatnya orang fakir tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, ini yangnya berilmu juga ya kalau. Jadi yang ianya tuh hidup tuh berilmu, fakir bila berilmu insya Allah ada sabarnya. Sugih bila berilmu insya Allah ada syukurnya. Bila kada ada ilmunya, kada ada sabar, kada ada syukur. Jadi kada jadi penentuan juga orang yang sugih nih tuh nyaman hidupnya, belum tentu juga. Mun kada ada ilmunya daur terus. Rawahu ad-Dailami an Anasin wa isnaduhu dhaifun. Wa fil khabari, dalam khabar yang lain, akhirul anbiya'i. Nah, akhirul anbiya'i bermula paling akhir para nabi, dukhulan hal keadaannya masuk al jannata ke dalam surga, itu adalah Nabi Sulaiman, Sulaimanu ibnu Daud alaihi wassalam. Jadi paling terakhir nabi yang masuk surga itu Nabi Sulaiman bin Daud. Kenapa? Limakani mulkihi, karena luas kekuasaan kerajaannya yang dihisap itu nah. Jadi lawas yang dihisap kebanyakan kekuasaan sidin. Jadi mun kita ini makin sugih, makin lama hisapnya. Nah itu makin lama hisapnya. Kecuali orang sugih ini berisi sifat pemurah, inya kada merasa inya berisi harta. Yang ada itu seluruhnya adalah kesugihan Allah. Seandainya hilang sesuatu yang ada di rumahnya, kada jadi pikirannya, bahkan langsung diniatakannya aku beriakan jasidin. Nah, mun kaya ini perhatian, pemurah bener orangnya, katujuh menyumbang dermawan, nah bisa kada dihisap Tuhan. Tapi amun kita sugih hanya sekadar sebatas sugih aja, sekalinya koma dan pamalar. Misal nih sugih dan pamalar. Nah ini berbahaya ganal benar hisapnya, kena lawas benar hisapnya. Maka berisi pabrik macam-macam, pabrik sinduk, pabrik garpu, pabrik piring macam-macam. Nah, padahal sebilah sinduk aja kan 40 tahun di sana hisapnya, seorang bisi pabriknya, kadalah lawas benar.
Nah jadi kalau urusan hisab mah hisab, Nabi pun dihisab juga. Apalagi kita lain Nabi ini nih. Terakhir Nabi yang masuk surga, nyata masuk surga, tapi terakhir Nabi Sulaiman karena urusannya panjang. Nah jadi kita nih misalnya kada sugih ada kebaikannya, fakir ada kebaikannya, di dunia ada kebaikannya selamat, nah, di akhirat pun ada kebaikannya. Kalau di dunia kebaikannya pertama dululah, fakirnya kita itu bentuk pemeliharaan Allah kepada kita, itu satu dulu. Jadi kita harus paham Tuhan tuh kenapa menjadikan kita fakir, bentuk pemeliharaan Allah kepada kita. Kita hendak ini kada kawa, duitnya kada ada. Hendak itu kada kawa, padahal ini dan itu tuh cagar jadi maksiat. Cuma karena kita kada ada duitnya, kada ada kemampuan, kada menggawi ini dan itu selamat kita. Selamat ya kula. Ibadah itu pun gara-gara fakir, ada sabar di diri kita. Hendak kayak orang misalnya marasai bermalam di hotel bintang 11, kada kawa. Lalu ada pahala sabar. Hendak berjalanan keliling kemana-mana, duitnya kada kawa, ada dapat pahala sabar. Nah jadi terpelihara dari dosa dan dapat pahala sabar. Ini orang yang fakir di dunia. Sedangkan di akhirat bang, pendek masa hisapnya. Bahkan kada dihisap lalu-lalu. Kenapa yang dihisap? Hari-harinya sudah tuhuk menghisap diriji. Dihisap pulang lah di akhirat. Kada lagi. Nah ini keuntungan orang fakir. Jadi cepat benar masuk surga orang fakir karena kada ada yang dihisap. Orang fakir nih kada ditakuni. Kenapa nyawa pamalar? Kada ditakuni. Malaikat yang ada pintar nakuni. Seandainya malaikat menakuni kada pintar malaikat narnya. Jadi orang fakir takut kenapa nyawa pamalar? Hadang hulu malaikat ya. Coba lihat dulu sejarah. Lihat sejarah ulun. Napa yang ulun bisi? Nah, tak kalah kalau malaikat. Yang ditakuni ini yang kenapa nyawa pamalar orang sugih. Kenapa nyawa pamalar? Nah itu orang sugih yang ditakuni, amun orang fakir apa ditakuni? Ujar si fakir tadi, ulun nih malaikat nepi nakuni kok kalau luaran benar. Ulun yang anak 10 hari-hari memikirkan memberi makan hajinya tuh, nukarakan baju aja setahun sekali ngalih bener, duitnya tapi ada, masih purunnya pian kenapa pamalar? Pilas deh jauh. Misalnya wani kita menggeratak malaikat, kenapa? Karena ada alasan kuat. Tapi mungkin kita beisi ini beisi itu banyak, lalu malaikat bertakut kenapa nyawa pamalar? Dasar mengitir juga. Nah, kada ada hujah aja kita. Mungkin kita ada hujah, wani melawan malaikat, paribasanya berat belawan toh. Ada alasan kuat kita. Nah, tuh kayak keutamaan orang fakir yang di dunia. Jadi yang paling pandudian akhir masuk surga di antara para nabi, Nabi Sulaiman, karena Sidin terkenal kaya raya dan luas wilayah kekuasaan Sidin. Wa akhiru ashabin, dan paling akhir sahabatku, wa akhiru ashabi gitulah, dan paling akhir sahabatku jan Nabi, dukhulan hal keadaannya masuk al jannata ke dalam surga, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nah ini dua riwayat lah, sebahagian memadahkan Utsman bin Affan yang paling terakhir masuk surga, ada juga memadahkan Abdurrahman bin Auf. Di sini Abdurrahman bin Auf li ajli ginahu, karena kekayaan Sidin, sugih Sidin nih. Nah tadudi juga ya masuk surga, tapi nyata bang masuk surga sudah kan sahabat Nabi nih, tapi tadudi. Nah, ada urusan dulu aja kita. Nah berarti hukum itu sebenarnya apabila di akhirat sebenarnya aslinya yang tegak itu adluhu, keadilan Allah. Kadada hukum itu pandang bulu, kadada sahabat Nabi kah jadi hisab juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya. Hati kita nih katuju dengan orang-orang yang fakir itu adalah termasuk akhlaknya para nabi. Nah, jadi kita itu berisi perhatian melihat orang fakir katuju, kada yang terpaluh-paluh betul. Bila ada orang fakir
bata terong kita duduk tapaluhan. Asa gelisah benar, mana kipas aja. Lalu mencari kipas satu. Kenapa? Takutan lo kopininya berhutang. Untuk bang terus maka dasar pahutangan juga sih dene. Nah bila datang cuma tawan sudah nak berhutang tak. Nah jadi kita yang sugih ini pulang lalu menggitir-gitir atau minyak ini bener aja nah kan. Lalu timbul di hati kita kada katuju orang fakir lah. Kada katuju itu berbahaya kada boleh. Kada katuju lan orang fakir tarama katuju dengan orang fakir min akhlakil anbiya, akhlak para nabi. Ini para nabi ini duduk-duduk di mana? Di tengah-tengah orang fakir. Kenapa bubuhan para nabi duduk katuju di tengah-tengah orang fakir? Nah itu mewarisi hati syukur lawan Allah. Karena seorang penyugihnya. Misal, nah ulun nih misalnya kan ada sugih, ya kalau tapi kakawanan ulun yang dudukan di berataan miskin-miskin, maka para ulun menyugihnya sudah, lalu timbul di hati ini sifat bersyukur benar lawan Tuhan. Itu nah ada miskin pada seorang. Satu, yang kedua kada timbul sifat tamak di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita pun yang penyugihnya di situ, walaupun ibarat di lain kan masih tersugih orang juga, tapi karena seorang di situ penyugihnya, kada mungkin kita timbul tamak. Apa yang diharap nih? Kada yang diharap lalu. Coba cah karena kakawanan misalnya Donald Trump, kawan misalnya nih kan, bubuhan John London kawan, yang sugih-sugih berataan nih, seorang ini sugih juga di kampung, cuma karena kakawanan sugih lagi, itu bisa tamak pian, makanya hartaan ini kada bisa mencukupi muntung kita kecuali tanah kena yang memasukkan mengajal ke muntung kita, maksudnya mati. Selama kita masih belum bersifat qanaah, tapi kita wani bakawan orang-orang yang sugih pada kita, padahal kita ini sudah sugih, tetap di hati itu bersifat tamak. Jangan dikira tamak itu hanya ada di hati orang miskin, bisa aja di balik mirsi ada orang yang tamak. Kenapa? Kekawanannya sugih-sugih lagi, seorang bisa gunung emas sudah, tapa kawan naon orang yang 10 gunung emas, lalu hendak jualan kayak itu. Maka pikirannya tuh hendak sugih terus, kada tersyukuri lagi harta yang sudah ada nih, kada tersyukuri. Karena kada tersyukuri, itu yang disebut kufur nikmat naranya. Satu aja penyebabnya, kekawanan orang-orang yang lebih sugih dari seorang. Cakanya seorang ni wali Allah Ta'ala, ada masalah, ada terpengaruh. Ayo siapa aja kawan datang ke Raja Salman, gak ada masalah kita. Nah, amun kita sudah mantap hati, iman kuat lawan Tuhan. Tapi kalau hati kita ini memang pemuja harta, pemuja dunia, datang Raja Salman, mau sugihnya lijo. Asa hendak aku kayak itu, lalu berdua Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan ulun kayak Raja Salman aja sugihnya aja. Nah, pemuja harta kada. Nah, tak salah nang kayak itu. Musialah Raja Salman masuk neraka, jadi akan kayak itu pas masuk neraka juga. Misal yang boleh kita mahiriakan dan kita supaya berdoa supaya yang kayak itu tuh dua perkara aja. Yang jelas itu jelas kemana akhirnya. Apabila orang tersebut kaya raya dan tapi bersifat pemurah benar. Nah, boleh kita berdoa supaya kaya sidin, tapi supaya jadi orang pemurah, bukan sugihnya. Karena orang pemurah itu pasti masuk surga. Nah, itu. Yang kedua, bila ada orang alim mengamalkan lawan ilmunya, nah, boleh kita berniat besi anak mudahan kaya sidin juga. Karena yang kaya itu tuh pasti masuk surga. Alim mengamalkan ilmunya. Nah, amun yang sekadar sugih aja, sekadar menjabat saja, lalu kita berdoa, mudah-mudahan aku akan kayak inya juga, tinggi jabatan, naham astagfirullahaladzim, ini basic para kita. Jangan sampai nang kayak itu. Musyalah kabul. Sekalinya yang kita kehendaki anak kita sama dengan orang itu sekalinya masuk neraka. Kenapa? Pamalar benar. Pas anak kita nang kayak tujuh sekalinya kabul, lalu bejurut sarinting sama. Yang orang tuh masuk neraka, kita juga masuk neraka sama. Nah, jadi hati-hati.
Nah jadi silahkan hendak berniat sugih, bahkan seperti anu tapi yang pemurah orangnya, yang wali Allah Ta'ala. Nah itu apabila di akhirat menjadi mudah hisabnya lah. Kenapa kita tadi dipadahkan bahwa Nabi katujulan orang-orang fakir, memang apabila duduk di tengah-tengah orang fakir menimbulkan sifat bersyukur lawan Tuhan dan menghilangkan sifat tamak. Karena orang-orang fakir tadi kadang mungkin kita tamak dengan orang fakir tasugih kita. Nah, wa bughdul fuqara, sedangkan kada katuju dengan orang-orang fakir min akhlaqil fara'inah, termasuk akhlaknya Fir'aun. Nah, jadi kada katuju dengan orang fakir termasuk akhlaknya Fir'aun. Ai al-unnatu. Nah, unnatu itu misalnya anu sarik kada katuju aja kita menghindar dari orang fakir. Wa huwa bi fathil fa war ra wa kasril ain, fara'inah maksudnya. Itu adalah jam'u Fir'aun, jamaknya Fir'aun. Wal fara'inatu salah satun. Nah, jadi Fir'aun itu ada 3 dalam sejarah. Pertama Fir'aun al-Khalil, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim. Wa ismuhu Sinan. Fir'aun Yusuf, wa ismuhu Az-Zayyan bin Walid. Jadi ada juga Fir'aun di zaman Nabi Yusuf. Yang ketiga Fir'aun Musa. Fir'aun di zaman Nabi Musa, wa ismuhu Al-Walid ibnu Mus'ab Qadzafil Misbah, dalam kitab Misbah Jasidin. Nah jadi sifat-sifat Fir'aun itu memang kada katuju dengan orang fakir, lain lepel aja kita. Makanya kita melihat sejarah Fir'aun gara-gara kada katuju hatinya dengan orang-orang fakir, lihati sampai wani mengaku jadi Tuhan. Jadi kalaunya balalawasan maksiat, iblis nih lawan Fir'aun, talawas iblis maksiatnya lawan Tuhan. Karena iblis ini maksiatnya sepanjang umur dunia. Tapi kalau bati tinggian level maksiat, iblis mengakui masih tinggi Fir'aun level maksiatnya. Ujar iblis, aku ini sanakal-nakalnya sejahat-jahatnya aku kada wani mengaku Tuhan. Dan Fir'aun ini dasar watak bener iblis. Wani mengaku jadi Tuhan. Hah? Sadungal-dungalnya aku jadi si iblis nih. Pemiati dungal lah. Ada wani mengaku jadi Tuhan. Sedangkan Fir'aun ini wani mengaku jadi Tuhan. Anakku coba dulu jadi iblis bujur katanya Tuhan. Katok kayak oleh iblis lawan Fir'aun. Tok kamar Fir'aun dikatok oleh iblis. Siapa aja Fir'aun? Han batakun lah kok nyawa siapa? Mengaku jadi Tuhan yang tahalat dinding sakaping nih aja nyawa batakun kada tahu. Kada tahu bahwa ke iblis mengaku jadi Tuhan. Kemana mana otak jadi iblis nih Fir'aun ini nah. Nah, iblis tuh pemahamannya apa? Orang yang sifatnya nang kaya Fir'aun, kada katuju dengan fakir, anak sugih aja terus. Itu ujung-ujungnya tak akui sifat-sifat Allah. Nah, ini jadi hati-hati. Tadi orang sugih, kakawanannya orang sugih aja misalnya lah. Kada tapi mau duduk dengan orang-orang fakir. Nah, kada ada bimbingan dari seorang guru, maka orang sugih ini cenderungnya tuh sombong. Sombong tuh sifat Allah. Waktu sombong itu hakikatnya sudah mengaku jadi Tuhan. Sombong dengan harta sugih bang, waktu itu sebenarnya sudah mengaku Tuhan. Sambatannya Fir'aun milenium. Cuma kita nggak ada sadar, padahal Fir'aun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftahun, bagi tiap sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannati, dan bermula kunci surga hubbul masakini. Nah, hubbul masakini ada bahasa Arab masakini ya, kalau arti hubbu itu mencintai masakini. Masakini itu orang-orang miskin. Wal fuqara'i, dan orang-orang fakir. Kenapa kita mencintai mereka? Nah, tapi mereka tuh cintai li sabrihim, karena apabila mereka sabar. Sabarnya itu yang kita cintai. Sebab mereka itu orang fakir, orang miskin, julasaullahi ta'ala yaumal qiyamah. Teman-teman Allah duduk di hari kiamat kena. Sakadudukan dengan Allah Ta'ala asal sabarlah. Jadi derajatnya orang fakir kaina di akhirat, derajatnya sakadudukan dengan Allah Ta'ala. Derajatnya tinggi.
Maha suci Allah berduduk mencungkung kayak kita lah, ada itu maksudnya. Maksudnya orang yang fakir itu derajatnya tinggi. Jadi kita misalnya anak 10 hikung dapat kuliahan sehari habis sehari. Kada usah sedih. Karena kita di akhirat menjadi tinggi derajat sebab tapi sabar, syaratnya sabar. Rawahu Abu Bakar bin Ali. Nah itu tuh Ali itu naran Abah Sidinnya orang bahari-bahari itu naran dasarnya kayak itu. An Ibni Umar bin Khattab. Wa qala Yahya bin Mu'adz hubbuka, ujar Yahya bin Mu'adz nih, hubbuka nih redaksi yang lain. Hubbuka al-fuqara'a, cintanya engkau dengan orang-orang fakir, min akhlaqil mursalin, itu adalah kelakuan para rasul. Wa isaruka mujalasatahum, dan engkau mengutamakan sekedudukan dengan mereka, min alamatis sholihin, ciri bahwa engkau termasuk orang soleh. Orang soleh. Wa firaruka, dan bermula menjauhnya engkau, min suhbatihim, dari bakawan dengan orang fakir. Ada akun lalu bakawan dengan orang fakir menjauh kita, itu min alamatil munafiqin, ciri bahwa engkau orang yang termasuk munafik narannya. Nah, wah ini pian kayak itu keadaannya bila ada perkumpulan sesama level tingkat sosial. Oh ini bukan khusus pejabat tinggi, ada grupnya. Oh ini hati-hati nih tuh, jangan menghinakan grup sebelah. Ada juga grup-grup khusus yang ibu-ibu sosialita, bubuhan yang punya bilenya amas, galang amas di sini kurang pada 3 kada masuk grup situ. Kurang 3 buting, punya minimal 3 amasnya galangnya di sini, masuk grup situ. Di sini minimal 3, di sini minimal 3 tantang. Di sini 3 tantang. Masuk grup di situ. Grup yang bubuhan khusus ibu-ibu sugih-sugih. Ada juga yang kayak itu. Wah ini ada pian ujar habar juga Pang ini nah. Ya kalau nya kan kita melihat juga Bang, cuma ujar habar ada yang kayak itu. Jadi kita yang misalnya hari-hari baju yang bau acan ini ada harapan kota masuk di situ. Pamandirannya gin, suping. Pamandirannya suping. Urusan suping-suping aja. Nah ini hati-hati nang kayak ini. Jangan-jangan nih kena mawarisi perhatian Fir'aun. Menganggap remeh lawan orang yang miskin. Hati-hati benar. Itu sudah sombong. Ketika sombong sama artinya mengaku Tuhan. Tak ambil sifat Allah Ta'ala. Alamat orang munafik kayak itu. Nah, alamat orang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala. Babila babuat in ini pian harfu tauhidin wa nasbin. Dasar artinya artinya bujur-bujur lah aja Nabi, bubujuran nah. Ada yang aku bagayaan nah aja Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala. Nah, punya wani kacak bagi pelir nah aja Nabi. Nah, bahasa kitanya tuh artinya bujur-bujur nah kada bagayaan aku nah aja Nabi. Jangan bujur-bujur nah, ada berustaan ini. Nah itu nah. Sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu abdahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya. Tetapi al-mu'mina yang beriman lawan sidin. Imbah itu pulang al-fakira yang fakir. Nah, maka himung benar kita lah. Ada perlu banyak amalan kita. Cuma kita tadi fakir aja tapi beriman non Tuhan. Imbah itu pulang ada tambahannya lagi nah. Ini naat nantinya contoh naat nah. Al-mu'mina, al-fakira, al-muta'affifa, yang kada meminta-minta sabar lawan kefakiran, kada meminta-minta. Nah, jadi 3 syaratnya hendak dicintai Allah Ta'ala lah, yang cinta yang khusus. Kada perlu banyak amalan. Pertama, beriman lawan Tuhan. Kedua, kebetulan kita nih tuh fakir. Nah, sudah ada modal jadi dicintai Tuhan. Tinggal satu lagi, al-muta'affifa, kada meminta-minta. Bahkan kada berkisah-kisah bahwa seorang itu kekurangan, kada berkisah-kisah. Muta'affif ngarannya. Orang menyangka kita tuh sugih,
berduit. Nah, padahal kita tuh serba kekurangan. Nah ini namanya muta'affif ngarannya. Disembunyikannya kefakirannya. Sama nang kayak guru kita, guru sekumpul nih, masuk di bak ini Sidin waktu bahari, waktu masih hidup Abah Sidin. Tetangga sebelah nih hitungan bakal keluarga lawan Sidin. Ada tahu yang keadaan Sidin berapa 14 tahun, kalau kada salah sih menyambut 14 tahun, yang dimakan tuh hanya gadang pisang sakeluargaan. Gadang pisang digangan dimakan tuh aja, jarang-jarang dimakan. Bayiwak lah aja, beres saja kadang-kadang bayiwak namanya. Gadang pisang, anak padas Sidin pijiki Lombok padas gadang pisangnya. 14 tahun itu. Imbah tuh kawa meningkat pamakan sedikit kawa nukar nasi bungkus bagi ba 4. Abah, mama, Sidin lawan ading Sidin. Nasi bungkus bagi ba 4. Beberapa tahun benang kayak itu. Nah, yang dihiga nih orang sugih tetangga dan ada hubungan keluarga sama Sidin, kada tahu keadaan di rumah Sidin tuh. Abah Sidin berucap, nah ini muta'affif namanya. Jar Abah Sidin bila bakisah kafir aja Sidin. Ayo didikan luar biasa. Bila bakisah ka orang kafir. Ayo. Berat ya kalau ngalih kita menurutin kayak ini. Amun kita hanya sehari kada bayiwak pian makan. Rajin itu kambing bebanom, itik goreng, panggang macam-macam. Sehari kada bayiwak nasi aja. Lalu ambil ke kamera, dipoto tak ya. Upload ke Facebook. Nasib hari ini makan kada bayiwak aja. Tahuan sealaman dunia yang seorang makan kada bayiwak. Hanya sehari kada bayiwak. Urang berpuluh-puluh tahun makan kada kayak sewajarnya tuh, kada dengan tahunnya. Kenapa tahu aja? Sidin tuh bagi saja hanya aja juga yang wayah sudah yang bagi saya sebagai didikan atau sebagai contoh bagi pendudukan bahari. Enggak itu. Nah jadilah kita nih misalnya pamakan sakit, santai aja, masih tak sakit peguruan juga. Ya kalau masih tak sakit peguruan. Jadi Allah Ta'ala mencintai hambanya yang beriman, fakir, tapi kadang meminta-minta. Al-munkaffi anil harami wasu'ali minan nas. Nah termasuk muta'affif itu nah. Menahan diri dari mengambil yang haram dan menahan diri dari meminta dari manusia. Kada sampai menggerjakan yang haram tuh gara-gara kada ada baras. Kalau yang mengambil ke parang, mamuk di bank sana, pada bertambah sakit. Nah, kada meminta-minta juga berdiam ya. Nah, ini yang disebut muta'affif naranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbu." Tak ke atas pulang napa kan ini. Wa qala Al-Manawi, berkata Imam Manawi, "Annal mubaligha fil iffati ma'a wujudil hajati litumuhi basiratihi anil khalqi ilal khaliqi." Nah, ujar Imam Al-Manawi sesungguhnya sangat menyembunyikan akan kefakirannya. Anal mubaligha fil iffah deh, sangat menyembunyikan akan kefakirannya. Ma'awujudil hajat, padahalnya berhajat benar, tapi disembunyikannya, ditahani benar. Itu litumuhi basiratihi, supaya mengalahkan pandangan hatinya dari yang asalnya memandang makhluk ilal khaliq, akhirnya terbuka hijab memandang Allah. Nah ini jadi ada tarikat orang-orang yang fakir, tadinya jangan meminta lawan makhluk, timbul di hati kada lagi mengharap lawan makhluk, akhirnya cugat ke Allah Ta'ala aja, terbuka hijab orang nih sebab fakir aja. Kada perlu banyak amaliyah ma'rifat lawan Tuhan. Nah ini jalan fakir, tapi asalnya belajar sifat 20 sudah lah. Jadi jalan kefakiran itu termasuk yang menyampaikan kepada Allah asal alim. Tapi ada juga pang yang kada alim kan. Fakir ini berbahaya. Gara-gara orang bari mie 3 bungkus saja
selesai sudah, bisa aja berpindah agama. Nih kalaunya jahil, bade dengar ilmu kada pernah, sembahyang kada pernah juga, hidup miskin. Orang beri duit 100.000 aja, nyawa anu aja sudah 4 aku aja sudah. Nah, selesai masalah. Bahkan nih nyawa nah, aku beri duit 100.000, nyawa banam lah rumah orang tuh, hakun banam tuh. Hakun jadi susuruhan yang berbuat kada bagus. Nah, ada juga nangkain jadi ini Nabi kepakiran kadang-kadang membawa kepada kekufuran bila orangnya jahil. Sama nang kayak sugih, kesugihan kadang-kadang membawa kepada kesombongan bila orangnya jahil. Nah, jadilah yang paling berbahaya itu sebenarnya ya tadi ungul paling berbahaya benar kan. Ungul ini nah berbahaya benar. Kada sadar bahwa seorang itu sebenarnya tak salah, parasa bujur. Nah, ini abal iyali pulang. Nih masih naat nih, masih sambungannya kepada. Jadi yang keempat tuh empat buting syaratnya nah. Pertama mukmin, kedua fakir, ketiga menahan diri dari yang haram dan menahan diri dari meminta kepada makhluk. Yang keempat abal iyali, baisi anak bini. Nah, cucuk kayak jadi wali Allah Ta'ala orang ini bisi anak bini tanggungan ada. Amun masih saurangan aja belum lagi. Kenapa? Ini masih saurangan aja hanyar. Ada tak berat orang yang anak bini. Gawian misalnya kada jelas, anak 11. Kesebelasan biasanya ya lah. Anak 11, tapi nya tuh beriman sifat 20 berapa kali tamat. Nah, iman itu pulang fakir, tapi kadang meminta-minta lawan manusia, kadang juga menggawi yang haram. Boleh ke rumah melihat anak berandak 11 ikong, bini seikong. Napanya bini dibawa aja bini, paham sudah bini. Kalau sering bertakun pahamnya aku bini ada dibawa apa-apa. Nah, yang bini juga sabar juga, jarang laki kayak biasa yang dibawa wahid. Arti wahid tuh ahad satu, yang sebilah tuh bang yang dibawa boleh. Jadi laki, ya kah jam ini, ayo itu kita ke kamar dah. Nah, yang tatamu ini bini wali, ada mamai yang bini, nah, mau ungut-ungut, yang laki, maka betilanjang nih mau ungut tapakor berdua, nah mau ungut, nah kada hari ini kada, boleh aja betilanjang di kamar di berduaan juga ada masalah, kada haram hukumnya, yang kada boleh itu di kamera siaran langsung, dong kada boleh. Nah, ini berduaan aja juga orang yang berduaan orang tak buka hijab kan ada masalahnya berduaan. Jadi ujar yang laki melihat bini sambil melihat, nah, ya kita menyai aja. Sambil melihat bini kan, ya jauh banyak kalau sebanyak pikir kita langsung aja sudah. Nah, alangkah indahnya hidup isi bini kayak itu ya kalau, nah, melihat laki pindah pusang dan bawa apa segala macamnya, yang bini cepat, membukakan hijab. Nah ya kalau. Jadi ampe pusang, makanya anak tuh anak taros tuh. Itu bang, kada tapi ada gawian lo, anak aja gawiannya. Ayah sahibal ayali, orang yang diisi anak bini, fakir tapi beriman, manahan dari meminta-minta, manahan diri dari berbuat jahat, itu dicintai Allah dengan cinta yang khusus di akhirat kena menjadi perhiasan akhirat. Nah, rawahu Ibnu Majah an Imran bin Husain. Qala Al-Manawi wa fi hadzal hadis is'arun. Hadis ini is'ar menjadi syiar bi annahu yundabu lil fakiri, disunatkan bagi orang fakir idharu ta'affufi wa adamu syahwa. Nah, hadis itu jadi memandahkan bahwa sunnah hukumnya bagi si fakir menampakkan bahwa inya cukup haja. Dan jangan beradu-adu, ada musyahwa, jangan beradu-adu. Jadi jangan beradu-adu lawan kepakiran seorang, hukumnya sunnah. Dan menampakkan seorang itu cukup haja, hukumnya sunnah. Tanbihun, tapi ini mun kita cagar budarat kada juga panglah. Misalnya anak tadi 11 ya, kalau bisi baras kada ada juga. Nah, kada ada. Nah, ini ayo itu bapadah lawan irti ya, kalau kebetulan irti ini penghasilan sehari 1 miliar. Nah, betakon ya, dan irti ini alhamdulillah pulang pesugih, pamurah pulang. Katuk kayak rumah irti. Kada bapak jangan juga kita berdiam mun cagar mudarat.
Nah, pada irti ini kasap soalnya wali Allah Ta'ala. Biya mengatuk membuka lawang. Nah, beres sekarung irti. Paham udah aku nyawa. Mau nyawa ketahuan sudah. Rambut bina cagat. Nah. Jadi bapak dah jalawan irti. Jangan sampai apalagi ilmunya kadada. Nah, jangan sampai mau ngut. Melihat ke parang, ambil ke batu paasahan. Mungkin ini cara kuning, ya sudah jadi jambret ya sudah aja. Nah, itu tak salah nang itu. Nah, daripada menggawi yang haram, bapak dah aja kita lawan orang yang sugih, itu boleh aja. Sebab pun kita kada bapak dengan orang sugih, keadaan kita miskin, orang sugih di kampung itu disiksa oleh Allah Ta'ala kena. Apabila nya masuk wilayah tetangga. Jadi kalau kita bertetangga, wajib ini mungkin kita sugih lah, mungkin kita sugih, duit bakal lebihanan, mobil bakal lebihanan, harta sembako segala bakal lebihanan. Ada tetangga kita yang 40 wilayah 40 tuh yang sampai kelaparan, kita ini diazab oleh Allah Ta'ala di kubur kita, di akhirat dituntut oleh Tuhan. Kenapa kada peduli? Kemana harta zakat nyawa, kemana sedekah nyawa, mana infak nyawa? Nah, supaya orang sugih jangan disiksa, kita yang pakirin bakalah mengatok, nah tok lawang. Nah, kayak itu caranya. Nah, tahu pian niat minta-minta ya kalau supaya orang sugih jangan disiksa. Nah, ya kalau bagus tuh. Jadi kada tamak naranya itu menyelamatkan orang sugih juga aku nih ya. Kalau kunyuk-kunyuk minta sumbangan itu tuh menyelamatkan orang sugih supaya jangan disiksa. Tanbihun, ini tanbih al-faqru faqrani. Fakir itu dua macam. Pertama faqrun masubatan. Orang fakir yang diberi pahala. Yang kedua faqrun uqubatan. Fakir yang disiksa. Nah, ada juga fakir disiksa. Nah, wa alamatul awal, bermula ciri orang fakir yang dapat pahala, ayyuhsina khuluqahu, dia memperbagus akan akhlaknya. Nah, apa bagus akhlak? Kada ma'adu-adu lawan makhluk, dan kada meminta-minta, dan kada mengerjakan yang haram karena mencari rezeki tadi. Nah, itu bagus akhlak. Wa yuti'a rabbahu, dan tetapnya beribadah lawan Tuhan walaupun fakir. Wala yashku, kadainya mengadu-adu kasana kamari. Wa yashkurallaha ala fakrih, dan inya pun bersyukur atas apa yang ada sudah diberi Tuhan. Nah, ini termasuk kepakiran yang berpahala. Wasani, dan ciri kepakiran yang berdosa, ayyusi'a khuluqahu, adabnya kada bagus lawan Tuhan, jahat akhlaknya. Kepakirannya tadi menjadikannya jahat, akhlaknya ini kada bagus. Nah, karena menjamret apa segala macam. Wa ya'si, bahkan nyebab maksiat. Wa yashku, kemana-mana bapadah seorang miskin, kada berduit segala macam. Nah, ini termasuk kada bagus. Wa yatasakhatu, dan dia menjadi kada sabar. Yatasakhatu itu kada sabar, memancing kemurkaan Allah, jadi kada sabar jadi kita. Nah, itu termasuk kepakiran yang berdosa. Walladzi yuhibbuhullahu al-awwala dunasani, bermula Allah yang bermula. Walladzi yuhibbuhu, dan orang yang dicintai oleh Allah itu yang pertama, dunasani, bukan yang kedua tadi. Jadi sabar ya, kalau kada meminta-minta, kada sampai menggawi yang haram, bersyukur yang sudah Tuhan beri. Nah, itu kepakiran yang berpahala. Kadza afadahu al-ajizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun. Nah, jar Nabi, kepakiran itu adalah amanah. Amanah Tuhan. Paman katamahu kana aikatmuhu ibadatan. Barang siapa menyembunyikan kepakirannya, maka menyembunyikannya akan kepakiran tersebut jadi ibadah baginya. Jadi ibadah. Wa man baha bihi ay adharahu, barang siapa ditampakkannya kepakirannya ke orang, faqad qallada ikhwanahul muslimina. Sungguh inya termasuk mengikat orang-orang Islam kekawanannya sendiri. Arti mengikat itu ay qalladahum qul patut tausiah alaihi. Maksudnya menjadikan orang-orang yang sugih di sekitarnya tadi jadi tabarati. Jadi tabarati. Ya kalau apalagi kita mesti bertetangga orang sugih, orang sugih pamalar. Mendengar ada orang fakir, alah sabaratnya memberi, anak ada memberi, Allah kupina, dan memberi seorang sabarat. Nah ya kalau, jadi mau kita menampakkan kepakiran kita,
itu menjadi susah orang-orang yang melihat tuh tompo 4 juga. Nah itu. Rawahu Ibnu Asakir an Umar bi isnadin dhaifin. Wa fi hadzal hadisi, nah hadis ini memadahkan nadbu kitmanil faqri, sunnah menyembunyikan kefakiran. Malam yaddar. Nah, tapi lah selama belum menjadi mudarat. Amun sudah mudarat tadi katok aja lawang irti ya kalau. Nah, malam yaddar kaza qalahu al-Jizi. Jadi munnya sudah mudarat jangan berdiam. Kasihan kita orang suka di kampung disiksa Tuhan mun kita berdiam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tuba ay al-jannatu lil fuqara, surga bagi orang yang fakir, wa du'afa min ummati, orang-orang yang lemah dari umatku, ya Nabi. Wa fi riwayat Aidalami an Abi Hurairah, tuba liman bata hajjan wa asbaha ghazian. Untung benar orang yang semalaman dapat pahala haji dan sesiangan dapat pahala orang berperang di jalan Tuhan. Siapa mereka? Huwa rajulun masturun, yaitu laki-laki yang menyembunyikan akan kefakirannya. Lu'iyalin, besi anak bini, muta'affifun, inya kada meminta-minta ka makhluk, qani'un bil yasir, merasa bersyukur sudah dengan yang sedikit minat dunia yang ada di dirinya. Sedikit aja urusan dunia harta, tapinya syukuri benar. Nah, maka yadkhulu alaihim dhahiqa, ketika mereka berkumpul dengan manusia dalam keadaan tertawa padahal di rumah menyedihkan. Wa yakhruju anhum dhahiqa, dan ketika mereka berpisah dengan manusia dalam keadaan gembira tetap ditampakkannya bahwa ibawainya tuh kayak orang berduit aja juga tuh. Nah, fawalladzi nafsi biyadih, maka ujar Nabi nih, demi diriku, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Innahum, yang berada biyadih itu di kekuasaan Allah lah. Nah, innahum, sesungguhnya mereka itulah humul alhajun, mereka itulah orang yang sebujur-bujur bahaji. Al-ghazun, dan mereka itulah yang sebujur-bujur orang yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, Nabi memuji orang kayak itu. Jadi jangan minder kita orang miskin, kita miskin tapi sabar, pakai kopi haji juga. Nah, ini dalilnya nah, yang sebujur-bujur orang berhaji itu Nabi ya ini. Wal makna, maksud di sini al khairul katsir, maksud berhaji dan berperang itu banyak bendanya, dapat pahala yang banyak, kebaikan yang banyak. Liman taba'a baina hajihi wa ghazwihi. Nah, orang yang diperumpamakan seperti berhaji dan berperang di jalan Allah. Kullama faraga min ahadihima syarafil akhar. Nah, jadi orang yang fakir ini bila malam berhaji, bila siang berperang di jalan Allah. Itu pang hari-hari kayak itu. Nah, qalu, berkata para sahabat, wa man hadza ya Rasulullah, siapa nih tuh yang pian padahkan orangnya berperang seharian siang tuh berperang di jalan Allah, samalaman bahaji. Siapa mereka itu? Ujar sahabat, qala, ujar Rasulullah, rajulun, seorang laki-laki, masturun bainan nas. Nah, kada terkenal orangnya, disembunyikan kefakirannya tadi, tetapi du'iyalin, bisi anak bini. Nah, imbah tuh pulang munkifin. Nah, orang tadi kadang meminta-minta dan menahan dari berbuat yang haram. Munkifin an su'alin nas, menahan diri dari meminta-minta. Wa amma, dan menahan diri dari sesuatu la yahillu, dari barang yang kada halal. Nah, kalau bang mengambil hak orang kada mentangan fakir. Nah, rodin, orangnya ridha pulang bil qalil, dengan sedikit baisi harta di minat dunia, di dunia ini. Rodin tuh masih naat yang di mungkifin tadi, yang rajulun masturun tadi ulang. Nah, rodin ridhonya bil khalili minad dunya. Yadkhulu ala iyalihi dhahikan, ketika mereka bertamu keluarga, yang si orang yang miskin tadi bertamu keluarga tetap gembira hati. Nah, berarti kan berilmu pengetahuan orangnya. Wa yakhruju min indihim dhahiqa, ketika mereka pergi pulang berusaha, gembira tetap hati. Fa wallah, maka demi Allah, jar Nabi ini, alladzi ruhi bi qudratih, demi Allah yang ruhku ini dalam kekuasaan Allah. Nah, dengan kekuasaan Allah, wa tasrifihi, dan dalam pengaturan Allah, innal muttasifina bi hadhihi sifati hum al-hajjuna wal ghazuna fi sabilillah. Demi Allah, orang-orang yang bersifat dengan yang sifat yang kusambati tadi, nah, itulah mereka itu orang yang berhaji dan berperang di jalan Allah. Nah, wa asyara sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadisi ila fadlil qanaah was sa'yi 'alal iyal. Ini keutamaan bersifat qanaah dan keutamaan
berusaha demi keluarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dikit lagi lah, al faqru karamatun min karamatillah taala. Bermula fakir adalah kemuliaan dari kemuliaan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fadlul fakir, keutamaan orang fakir, tapi fakir yang sabarlah, alal ghina, terhadap orang yang sugih, qafadli, seperti keutamaanku, ala jami'i khalqillahi taala, atas seluruh makhluk Tuhan. Nah, luar biasa ini orang nih fakir. Nang kaya, kedudukannya nang kaya, keutamaanku dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Artinya kedudukan dengan Nabi orang fakir itu asal sabar. Wa ruwiya an Aliyin karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala al-faqirul qani'u birizqih. Nah, paling dicintai Tuhan hamba itu adalah fakir, qani', qanaah birizqihi, ar-radhi, ridha anillahi ta'ala, ridha terhadap ketentuan Tuhan. Sugih, aku ridha aja, nyata kau dosa betakun ridha lagi, mun sampat sugih kada ridha juga ngalih Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la syai'a yutihillahu mislal faqri. Tidak ada sesuatu yang lebih kenal pahalanya yang diberikan oleh Allah melainkan kefakiran. Wa auhallahu ta'ala ila Ismail alaihi salam, Nabi Allah taala mewahyukan kepada Nabi Ismail alaihi salam, utlubni indal munkasirati qulubuhum. Nah, ujar Allah taala kepada Nabi Ismail, engkau tuntut pinta lawan aku ketika hati itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan saraba kadada, saraba kekurangan, pinta. Qala wa manhum? Qala al-fuqara as-shadiqun. Mereka orang-orang fakir yang sabar. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ahada afdalu minal fakir idza kana radiyan. Tidak ada yang paling afdal melebihi kefakiran, tetapi syaratnya idza kana radiyan, apabila orang tadi ridha. Nah, habis sapasal ujar Nabi, lebih ganal pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Pahalanya alhamdulillah ya kalau. Wallahu a'lam. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.